Oke. Gas. Coba sebentar. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam. Nah, selamat datang di Bible Study Gereja San Mare. Yeay. Nah, pada malam hari ini kita kembali dengan tema bersama Kanadia dengan tema perkawinan anak domba ya, perjamuan kawin anak domba. Oke. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai malam hari ini kita mau buka dengan doa dulu. Kita hening sejenak, kita mau siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Mari kita pejamkan mata. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Pada malam hari ini Kau kumpulkan kami via Zoom untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha Mengerti. Engkau tahu kerinduan kami, Tuhan. Engkau tahu haus dan dahaga kami. Kami yang mungkin lelah. Kami yang mungkin letih dengan segala perkara hidup. Pada malam hari ini, kami datang. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Sekiranya Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar hati kami boleh terbuka, Tuhan, untuk menerima firman-Mu. Mari teman-teman, kita mau mengundang kehadiran Roh Kudus. Kita mau nyanyikan lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Datanglah ya Roh Kudus pada malam hari ini, urapilah setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki telinga seorang murid yang setia mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Biarlah kami boleh memiliki hati seorang hamba yang mau merendahkan diri dan mau taat kepada tuannya. Malam hari ini kami mau membuka telinga, kami mau membuka hati ya Tuhan, agar firman-Mu boleh meresap
masuk ke dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Kami juga mohon ya Tuhan, berkatilah Kak Nadia pada malam hari ini. Urapilah ia dengan Roh Kudus-Mu. Sekiranya Tuhan, agar ia boleh menjadi perpanjangan lidah-Mu. Agar sungguh apa yang ia katakan bersumber daripadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, Kak Nadia, boleh dilanjutkan, langsung mulai. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Oh ya, tadi aku ditanyain nggak sih selain Pak Lodi ada yang lain yang mau masuk nggak? Ada Viola tadi. Ya itu dimasukin aja. Oke. Udah sih, udah. Notot. Sip. Sudah masuk. Maksudnya kalau ada beberapa orang yang nggak dikenal, di-admit aja dulu. Ya paling tak masukin di main room dulu aja sih. Ya, Oh, ini- notot. Oke. Nanti dibantu masukkan aja. Oke, Masukin silakan Nadia. Oke. Ini aku udah bisa share screen belum? Bisa dong. Harusnya udah bisa. Ya. Oke, aku coba ya. Kelihatan kah? Kelihatan udah masuk ya. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi judul dari Bible Study kali ini tuh perjamuan kawin anak domba. Dan di sini aku pengen sharing tentang sakramen Ekaristi. Dan ini bergerak dari, aku baca ayat ini. Wahyu 19 ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, aku di sini itu Yohanes, karena yang menulis Wahyu itu Yohanes. Dia bilang, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan aku baca dua buku, dua buku. Yang pertama itu The Lamb's Supper, yang nulis itu Scott Hahn, dan yang kedua itu Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist, jadi Tuhan Yesus dan akar-akar Yahudi dari Ekaristi, yang nulis Dr. Brand Petrie. Dan dalam bukunya Scott Hahn itu dia menjelaskan, dia mengkaitkan bagaimana kalau kita baca kitab Wahyu itu kan lumayan membingungkan gitu. Jadi karena itu strange dan kita nggak ngerti banyak yang ditulis dalamnya. Tapi dia bilang bahwa kunci untuk mengerti kitab Wahyu itu adalah Ekaristi. Dan Ekaristi itu adalah perjamuan kawin anak domba. Jadi kali ini aku pengen geraknya itu pelan-pelan dari Paskah pertama. Terus habis itu kita mau ngomongin tentang Paskah pada zaman Tuhan Yesus, apa bedanya saat Paskah pertama yang dirayakan bangsa Israel, lalu perjamuan terakhir, dan yang terakhir baru sakramen Ekaristi. Maksudnya bagaimana itu akhirnya berkaitan. Oke. Jadi yang pertama, Paskah pertama. Jadi kalau di zaman Tuhan Yesus itu kan setiap tahun banyak banget jutaan orang Yahudi, termasuk Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yesus sendiri, dan semua murid-muridnya, mereka pergi ke Yerusalem buat merayakan Paskah dan keluaran dari Mesir yang pertama. Tapi di Paskah yang pertama ini, Tuhan memerintahkan ada beberapa hal yang harus dilakukan bangsa Israel. Jadi yang pertama itu, mereka harus memilih domba yang tidak bercacat, domba jantan yang tidak bercacat. Dan di Keluaran 12 ayat 5, dibilang bahwa anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan kamu boleh mengambil domba atau kambing. Kayak gitu. Terus yang kedua itu, anak domba itu harus dikorbankan. Dan ini penting sekali bahwa nggak ada satupun tulang yang patah. Tulang anak domba itu yang patah. Nah, terus habis dikorbankan, darah anak domba itu harus dioleskan di pintu masuk semua rumah orang Israel.
Dan ini tuh bukan sembarang pengorbanan, karena pengorbanan ini punya kekuatan buat menyelamatkan orang Israel dari kematian. Dan ini sebenarnya kata kuncinya, karena tujuan akhir dari pengorbanan anak domba ini adalah pembebasan dari kematian melalui darah anak domba itu. Nah, terus ini langkah yang keempat, daging anak domba itu harus dimakan. Dan langkah ini adalah langkah yang paling penting buat kita untuk memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan pas perjamuan terakhir. Jadi kalau misalnya orang Israel udah sembelih anak dombanya, terus darahnya udah diolesin, tapi mereka nggak makan, kemungkinan besar, walaupun kita nggak dikasih tahu sama kitab Keluaran ini, tapi kemungkinan besar pas mereka bangun besok paginya, bisa jadi putra sulung mereka juga meninggal, seperti putra sulung orang Firaun dan orang Mesir lainnya, karena mereka diinstruksikan untuk mengorbankan sampai memakan dagingnya itu. Dan setiap orang Yahudi zaman dahulu itu tahu bahwa pengorbanan Paskah itu belum selesai, jadi belum belum selesai sampai dengan dengan kematian anak dombanya. Jadi selesainya itu pas mereka makan daging anak dombanya. Nah, terus yang kelima. Langkah yang kelima itu Tuhan bersabda, dan kita baca di Ulangan 16 ayat 1, dibilang, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi bangsa Israel itu dibilangin peringati Paskah setiap tahunnya. Jadi setiap tahun mereka akan memperingati itu lagi. Nah, jadi kalau di sum up itu, Paskah orang Yahudi itu, pertama mereka akan memilih domba jantan yang nggak bercacat, jadi yang sempurna gitu. Dan mereka akan mengorbankannya, mereka akan mengolesi darahnya di pintu rumah, terus mereka akan makan, dan mereka akan menjadikan itu sebagai hari peringatan. Ini yang Paskah yang pertama mereka melakukan itu. Nah, tapi ternyata Paskah pertama itu ada perbedaan dengan Paskah orang Yahudi yang dirayakan pas zamannya Tuhan Yesus. Jadi kalau Paskah yang pertama, dimakannya itu tuh di rumah orang Israel di Mesir. Dan setiap ayah itu boleh mempersembahkan korban buat keluarganya. Tapi di zaman Tuhan Yesus, domba itu harus dikorbankan di Bait Allah dan dimakannya tuh di Yerusalem. Jadi cuman Imam Lewi doang yang bisa mengorbankan darah anak domba itu di atas mezbah. Oke, terus kita baca, jadi ada seorang ahli sejarawan Yahudi, dia bukan seorang Kristen, namanya Josephus, dan dia kasih tahu kita bahwa ada sekitar 256.500 jumlah korban, jadi jumlah korban yang disembelih. Dan satu korban itu nggak boleh dimakan lebih dari 10 orang, jadi maksimal 10 orang, makanya totalnya itu ada sekitar 2.700.200 orang yang makannya. Kalaupun jumlah ini tuh agak sedikit berlebihan gitu, maksudnya overestimate, ini tetap banyak banget karena kira-kira ada lebih dari 200.000 untuk sekitar 2 juta orang. Jadi korbannya tuh banyak sekali dan orang yang makan juga banyak banget. Jadi kita bisa bayangin berapa banyak darah yang tercurah pas mereka merayakan Paskah itu. Dan Tuhan Yesus sendiri karena sebagai orang Yahudi, dia pasti udah pernah menyaksikan sendiri berapa banyak 200.000 domba Paskah yang dikorbankan di Bait Suci Yerusalem. Nah, terus jadi ada sebuah teks Yahudi kuno. Jadi dia semacam komentari. Jadi komentar buat kitab Keluaran, ada orang namanya Rabbi Joshua, dia bilang pada malam itu mereka ditebus dan pada malam itu mereka akan ditebus. Jadi pada malam Paskah maksudnya. Dan malam Paskah itu disebut sebagai malam berjaga-jaga. Kita baca ini di Keluaran 12 ayat 42. Jadi kalau Paskah pertama itu kan malam berjaga-jaga untuk kedatangan malaikat pemusnah itu, yang akan memusnahkan anak sulung Firaun dan orang Mesir. Tapi Paskah yang lainnya itu menjadi malam berjaga-jaga untuk kedatangan Sang Mesias dan penebusan yang dibawa Sang Mesias ini. Dan beberapa orang Yahudi zaman dulu itu mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang di malam Paskah itu. Ya, maksudnya penebusannya akan datang di malam Paskah itu. Nah, terus ada
Ini perjamuan terakhir. Oke. Jadi kalau dalam perayaan Paskah orang Yahudi zaman dulu itu ada 4 cangkir yang mereka minum. Yang pertama itu, ini karena aku nggak bisa ketemu terjemahan bahasa Indonesia yang benar, maksudnya setiap sumber beda-beda, jadi aku pakai yang bahasa Inggris aja. Jadi yang pertama itu cup of sanctification atau pengudusan, terus yang kedua itu proclamation, karena pas mereka minum cangkir kedua, itu mulai diceritakan kenapa sih kayak sejarahnya Paskah tuh apa gitu, kenapa ada hari raya ini. Terus yang ketiga cup of blessing, karena mulai diberkati. Terus yang keempat itu cup of praise. Oke. Jadi perjamuan Paskah ini bakal dimulai dengan cangkir anggur pertama. Jadi di sini anggurnya itu dicampur dengan sedikit air. Nah, terus bapaknya itu memberkati anggurnya, memberkati hari raya Paskah, dan makanan mulai dikeluarin. Jadi at least ada 4 hidangan utama nih. Ada misalnya roti tidak beragi, nih yang si matzo ini, terus ada sayur-sayuran pahit, terus juga ada saus bumbu gitu, haroset namanya. Terus juga ada anak domba Paskah panggang yang dipanggang itu. Ya, dipanggang. Oke. Nah, terus habis itu pas cangkir anggur pertamanya diminum, appetizer atau makanan pembukanya itu dimulai. Jadi bapaknya tuh mulai ngambil sayur pahitnya, terus celupin ke saus, terus dia mulai makan gitu. Itu yang habis cawan pertama. Terus yang cawan kedua itu cuma dicampur tapi nggak diminum. Jadi ada teks Yahudi zaman dulu, dia bilang bahwa pas di tengah-tengah mereka ngerayain itu, anaknya tuh bakal nanya ke bapaknya, kenapa sih malam ini tuh beda sama malam-malam lainnya? Kayak maksudnya kenapa kok kita makannya ini, terus perayaannya kayak gini gitu. Terus bapaknya bakal ceritain cerita Abraham, keluaran dari Mesir, mereka masuk tanah terjanji. Dan khususnya dia bakal jelasin 3 hal. Pertama itu Paskah. Jadi gimana Tuhan itu melewati atau Passover, karena kan dalam Inggrisnya itu Passover, bagaimana Tuhan ngelewatin rumah orang Israel. Terus dia jelasin yang kedua, roti nggak beragi. Jadi mengingatkan akan penebusan dari Mesir. Terus sayur pahit itu tentang penderitaan orang Israel pas mereka jadi budak di Mesir. Tapi walaupun bapak itu, misalnya keluarga itu tuh udah hidupnya kayak berabad-abad setelah keluaran dari Mesir yang pertama, dia bakal tetap cerita seolah-olah dia ngalamin sendiri peristiwa itu. Kita baca di Keluaran 13 ayat 8, pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi kalau dia bilang ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir, itu seolah-olah seperti dia tuh ngalamin itu sendiri gitu, padahal dia nggak ngalamin karena udah berabad-abad setelah yang pertama itu. Nah, terus mereka mulai nyanyi beberapa mazmur, itu Mazmur 113 sampai 114, 115 sampai 117, dan mereka nyanyi itu sepanjang makan. Nah, terus habis itu, dan mazmurnya disebut mazmur pujian, atau Halel dalam bahasa Ibrani. Nah, terus mulai ke cawan yang ketiga. Di cawan yang ketiga itu, ini sebenarnya cawan yang ketiga itu pasti campur, nandain awal dari perjamuan yang sejati, yang sesungguhnya. Karena roti nggak beraginya tuh diberkati, terus mulai makan roti yang dicelupin sama saus, terus anak domba Paskahnya mulai dimakan di sini. Jadi ini kayak main course-nya gitu. Ya. Terus bapaknya juga, habis saya makan bapaknya, oh ya nggak jadi. Nah, terus itu mereka nyanyi Mazmur 118 dan cawan keempat itu diminum. Dan habis cawan keempat, perjamuan Paskah itu selesai. Tapi yang menarik ini, kita tahu dari teks Yahudi zaman dulu juga, bahwa mereka tuh nggak boleh minum anggur apapun antara cawan yang ketiga sama cawan yang keempat. Tapi ada, tapi Tuhan Yesus itu tidak meminum cawan yang keempat di perjamuan terakhir. Jadi pertanyaannya sekarang itu adalah apakah Tuhan Yesus menyelesaikan perjamuan terakhir? Jadi kalau kita lihat di Lukas 22,
itu tuh di ayat 17 dan di ayat 20 itu berbicara tentang dua cawan yang berbeda. Jadi kalau di Lukas 22 ayat 17 itu berbicara tentang cawan yang kedua. Kalau di ayat 20 itu berbicara tentang cawan yang ketiga. Bapak bangsa Yahudi, bapak orang Yahudi, biasanya kalau habis minum cawan yang kedua, dia jelasin apa sih makna roti nggak beraginya. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus tuh nggak jelasin makna roti nggak beraginya, tapi dia malah jelasin suatu hal yang lain. Ini aku nggak tampilin di sini, tapi ada di Lukas 22 ayat 19, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah ini sebenarnya aneh kalau kita sebagai orang Yahudi yang di saat itu kita lagi merayakan Paskah bersama Yesus, karena ini ada roti, ini kita habis minum cawan kedua, harusnya jelasin ini roti tidak beragi itu apa maknanya. Tapi di sini dia bilang, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus habis cawan ketiga itu, dia nggak minum lagi kan cawan keempat. Dan kita tahu di Lukas 22 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ini sangat-sangat membingungkan sebenarnya kalau kita menempatkan diri sebagai murid Yesus di perjamuan terakhir ini. Tapi walaupun dia nggak minum cawan keempat, pas perjamuan terakhir, dia bersama para muridnya menyanyikan pujian setelah cawan ketiga. Dan kita tahu dari Matius 26 ayat 30 bahwa habis mereka nyanyian pujian ini, mereka pergi ke Bukit Zaitun, di mana habis itu dia mengalami bisa dibilang itu merupakan suatu gejolak batin gitu pas Tuhan Yesus berada di Bukit Zaitun itu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah kapan sih Tuhan Yesus minum cawan keempat? Walaupun dia nggak minum cawan keempat di perjamuan terakhir, tapi pada akhirnya dia juga akan meminumnya. Jadi yang pertama itu Tuhan Yesus menolak untuk meminum anggur sambil mikul salib. Kita baca dari Matius 27 ayat 34, mereka tuh kasih dia minum anggur campur empedu, tapi setelah ia mengecapnya dia nggak mau minum. Jadi dia menolak untuk meminumnya. Jadi itu ada kebiasaan orang Yahudi zaman dulu buat ngasih anggur ke orang yang mau dijatuhi hukuman mati. Dan ini tuh lebih sebagai tindakan belas kasihan gitu. Jadi ditawarin anggur nih pas dia lagi mikul salib. Tapi Tuhan Yesus menolak untuk meminum anggur sambil memikul salib. Jadi dia nggak mau mengurangi rasa sakit selama sengsaranya. Karena dia sangat mengasihi kita dan dia betul-betul mau menebus kita. Nah, tapi kita lihat bahwa menjelang wafatnya, nanti dia minum cawan keempat. Dia menyelesaikan perjamuan terakhir, tapi dia nggak melakukannya di ruang atas. Dia melakukannya di kayu salib. Dan di sini bukan cuma Tuhan Yesus menerima anggur, tapi dia malah eksplisit meminta menjelang wafat. Kita baca di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi di sini dia meminta anggur itu. Dan kita baca di Yohanes 19 ayat 30, bahwa setelah Yesus meminum anggur asam, dia berkata, sudah selesai, dan menundukkan kepala, dan menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus menyatukan perjamuan terakhir dengan wafatnya di kayu salib. Dan dia menyatukan seluruh kejadian antara Kamis Putih dan Jumat Agung. Jadi dari perjamuan terakhir, pengkhianatannya oleh Yudas, terus sengsaranya, dia memikul kayu salib, sampai dia wafat, dan dia menyatukan itu semua dalam Paskah yang baru, dengan tidak meminum cawan anggur yang keempat. Jadi mungkin kalau kita melihat wafat Yesus di kayu salib sebagai pengorbanan itu ide yang umum. Tapi kalau orang Yahudi lewat, terus dia ngelihat Tuhan Yesus di kayu salib, dia nggak bakal ngelihat itu pengorbanan, cuman dia bakal lihat ini tuh cara pembunuhan yang nyiksa gitu. Karena dari sudut pandang bangsa Yahudi, buat kita mempersembahkan korban itu, kita butuh imam, persembahan, dan liturgi.
Jadi yang bikin umat Kristen awal itu ngelihat salib tuh pengorbanan itu karena perjamuan terakhir. Dan ada orang namanya Alfred Rawlinson, dia bilang bahwa perjamuan terakhir ini membuat Kalvari jadi pengorbanan. Karena di perjamuan terakhir itu ada imam, ada persembahan, dan ada liturgi. Imamnya Yesus, persembahannya itu adalah hosti dan anggur itu yang dia bilang inilah tubuhku, inilah darahku, dan ada liturgi yang dia institusikan karena Tuhan Yesus menginstitusikan sakramen Ekaristi saat perjamuan terakhir. Jadi Ekaristi ini menghadirkan, Ekaristi yang kita rayakan hari ini, itu menghadirkan tindakan Tuhan Yesus di ruang atas, pas perjamuan terakhir, dan pengorbanannya di Kalvari. Jadi kedua peristiwa itu. Oke. Terus sekarang kita udah mau mulai ngomongin tentang sakramen Ekaristi. Scott Hahn bilang bahwa kesetiaan kita pada rutinitas kita itu cara kita untuk menunjukkan kasih. Dia bilang, aku belum pernah ketemu orang tua yang capek dengerin anaknya bilang thank you, makasih, atau pasangan yang bosen dengerin I love you gitu. Dan kalau kita beneran mengasihi orang, kita tuh nggak bakal cuman bilang thank you ya atau nggak I love you. Pas kita beneran pengen doang. Jadi kalau kita aduh males ya udah kita nggak usah bilang gitu. Karena itu bentuk kesetiaan. Dan dia bilang bahwa dengan kita menghadiri Ekaristi, sebenarnya itu kita lagi ngomong thank you ke Tuhan, kita lagi ngomong I love you. Dan dia juga bilang bahwa kita beneran pergi ke surga pas misa, dan kita diangkat dalam roh ke surga, dan dia akan menjelaskan itu maksudnya apa. Jadi misa itu kan ada dua bagian, ada liturgi sabda sama liturgi Ekaristi. Dan kita memulai misa itu dengan membuat tanda salib, karena kita lagi mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dan setan itu nggak berdaya di hadapan salib Tuhan Yesus. Ada satu quote, jadi dari Santo Athanasius, dia bilang bahwa dengan tanda salib, di saat kita melakukan tanda salib, semua sihir ditiadakan. Dan yang sangat indah tentang misa itu, nggak ada yang bangkit buat nuduh kita kecuali diri kita sendiri. Karena kita mengakui dosa kita, jadi nggak ada orang yang menuduh kita ini dosa lu gitu. Dan kita berkata saya mengaku, dan kita meminta belas kasihan dari Allah Tritunggal. Makanya ada Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Nah terus habis kita meminta perdamaian dengan Tuhan, meminta belas kasihan, kita langsung menyatakan penggenapan doa kita. Jadi kita memadahkan, kita melambungkan madah kemuliaan, jadi gloria. Dan kita bilang damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Dan ini tuh sebenarnya mencerminkan iman orang yang tahu pemeliharaan Tuhan. Ini gloria. Oke. Ada satu perkataan yang menurut aku sangat menarik dari Bapak Gereja di abad ketiga, namanya Origen. Dia bilang, kalau kamu begitu berhati-hati untuk menjaga tubuhnya, maksudnya hosti yang kita terima pas komuni, dan memang selayaknya begitu, gimana kamu bisa mikir kesalahan kamu tuh lebih kecil di saat kamu mengabaikan firman Tuhan dibandingkan saat mengabaikan tubuhnya. Jadi dia mau bilang ke kita bahwa pertanggungjawaban yang Tuhan minta ke kita, bagaimana kita memperlakukan tubuhnya, hosti dalam rupa hosti yang sudah dikonsekrasi, itu sama dengan seberapa kita menghargai firman-Nya. Dan kita menghargai firman-Nya itu kalau kita udah dengar, kita udah tahu, ya kita harus melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Terus, habis kita dengar bacaan pertama, kedua, terus Injil, Mazmur Tanggapan dan Injil, nanti kan kita ada homili. Dan ini sebenarnya sangat penting. Jadi mungkin at one point dalam hidup kita, atau mungkin sering, kita menemukan homili itu ada yang membosankan, ada yang menarik, ada yang membosankan. Tapi sebenarnya homili itu nggak harus entertaining gitu, nggak harus menarik buat kita. Karena sama aja kayak Tuhan Yesus datang ke kita dengan kerendahan hati yang luar biasa, dia datang dalam hosti yang rasanya hambar gitu kan. Kayak hosti kan nggak ada rasa ya sebenarnya. Roh Kudus juga bisa bekerja dalam homili Romo yang sama sekali nggak entertaining, yang ngebosenin buat kita. Jadi ini lebih ke kita butuh pemeriksaan batin, gimana sih
bagaimana sih kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan, benar-benar ngedengerin homili dan laukannya. Nah, terus kita masuk ke liturgi Ekaristi. Jadi di bukunya Scott Hahn itu ada satu subheading yang dia bilang give him an offering that he cannot refuse. Dan di sini him itu tuh maksudnya Allah Bapa. Dan maksudnya kita memberi persembahan kepada Allah Bapa yang nggak bisa dia tolak. Jadi di abad ke-20, Mohandas Gandhi namanya, dia seorang Hindu, dia bilang kalau penyembahan tanpa pengorbanan itu absurditas zaman modern, jadi aneh gitu. Maksudnya itu bukan penyembahan sebetulnya. Karena pengorbanan itu kebutuhan hati dari kita, setiap manusia. Tapi sampai Tuhan Yesus nggak ada pengorbanan yang cukup. Tapi bagi kita, tindakan penyembahan tertinggi kita itu adalah tindakan pengorbanan yang tertinggi juga, yaitu Ekaristi. Jadi dalam Ekaristi itu sebenarnya pertama kita mempersembahkan pengorbanan Kristus, tubuh dan darah Kristus. Tapi kedua, kita juga mempersembahkan diri kita dan segala sesuatu yang kita miliki. Dan kita tahu, jadi ini bagus, dari Konsili Vatikan kedua, ada satu bagian yang dia berkata bahwa seluruh karya kita, seluruh pekerjaan, doa-doa kita, usaha kerasulan kita, jeripaya kita sehari-hari, jadi capek-capeknya kita, istirahat bagi jiwa dan badan kita. Jadi waktu kita santai, waktu kita istirahat, kalau kita ngejalanin semuanya dalam roh, bahkan beban-beban hidup yang kita tanggung dengan sabarnya, itu semua jadi korban rohani untuk Tuhan, dan dengan perantaraan Tuhan Yesus, ini berkenan kepada Allah Bapa. Jadi kita persembahkan itu semua. Dan ada satu momen dalam Ekaristi, dan itu menuangkan air anggur ke dalam piala yang sama. Dan dia berkata, dengan misteri air dan anggur ini, semoga kita, jadi semuanya, umat, beroleh bagian dalam keilahian Kristus yang merendahkan diri dengan mengambil bagian dalam kemanusiaan kita. Jadi, pencampuran air dan anggur ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu, persembahan kita yang biasa-biasa aja. Sebenarnya, mungkin kita merasa bahwa yang kita lakukan dalam hidup sehari itu biasa-biasa aja, jadi kayak airnya gitu. Itu disatukan dengan persembahan Kristus, persembahan juru selamat kita yang sempurna, dirinya sendiri, itu anggurnya. Dan juga menunjukkan bahwa ada penyatuan kodrat yang ilahi dan manusiawi dalam diri Kristus dalam satu pribadi. Dan juga melambangkan air dan darah yang dia curahkan dari sisinya di kayu salib. Dan ini adalah persembahan yang tidak bisa ditolak oleh Allah Bapa. Jadi maksudnya itu adalah gini, pas Ekaristi itu pertama kita mempersembahkan tubuh dan darah Kristus kepada Allah Bapa. Tapi kita juga mempersembahkan diri kita dan hidup kita, seluruh aktivitas dalam hidup kita. Dan itu bersatu gitu. Jadi persembahan kita disatukan dengan persembahan Kristus itu memiliki nilai penebusan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Dan tadi kan aku bilang bahwa Scott Hahn itu bilang bahwa kita benar-benar pergi ke surga pas misa dan kita diangkat dalam roh ke surga. Jadi kita melihat realita itu dengan iman, bukan dengan mata jasmania kita. Dan sebenarnya saat Ekaristi itu kita sedang menyembah bersama para malaikat dan orang-orang kudus. Misalnya saat kita menyanyikan kudus, 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 itu kita sedang memuji Tuhan bersama para malaikat dan orang kudus di hadapan tahtanya di surga yang mereka sudah mereka sudah memiliki beatific vision gitu. Jadi mereka sudah memiliki pengalaman akan Allah yang sudah sempurna. Oke. Dan nanti pada akhirnya imam akan mengucapkan kata-kata konsekrasi. Dan di saat dia mengucapkan kata-kata konsekrasi, dia berbicara dalam pribadi Kristus atau in persona Christi. Jadi sebetulnya Kristus itu adalah selebran utama dari misa itu. Karena imam itu adalah Kristus yang lain atau alter Christi. Dan dengan sebenarnya bukan hanya sakramen Ekaristi, tapi dengan sakramen tahbisan itu imam itu bertindak sebagai in persona Christi saat dia sedang melayani umat dengan berbagai sakramen. Misalnya
pengakuan dosa. Itu sebenarnya kan Tuhan Yesus yang sedang mengampuni dosa kita, bukan imamnya. Terus sakramen pengurapan orang sakit. Tuh, jadi jadi itu. Terus habis itu imam itu akan mengangkat tubuh dan darah Kristus. Dan ada satu momen di mana itu disebut dengan dia. Jadi kan kita tahu bahwa imamnya bilang dengan perantaraan Kristus bersama dia, dalam dia. Jadi di momen itu kita sedang mempersembahkan tubuh dan darah Kristus dengan persembahan diri kita, dengan persembahan hidup kita. Karena bersama dia dan dalam dia. Kita mempersembahkan pada Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Dan kita akan bilang amin, kan? Kita respon amin. Dan ini tuh disebut the great amen. Dan ada seorang santo namanya Santo Hieronymus. Dia bilang bahwa di abad keempat, dia bilang kalau di Roma itu pas the great amen ini dinyatakan gitu, pas mereka merayakan Ekaristi, semua kuil dewa-dewa itu akan bergetar di momen itu. Dan kalau misalnya kita misa offline ya, misalnya kita misa offline itu kan kita bakal menerima komuni kudus, maksudnya kita benar-benar menerima hosti dan anggur itu real gitu. Tapi kalau kita misa online, kita pakai doa komuni batin. Tapi aku pengen sedikit mengundang refleksi di sini. Apakah kita beneran sungguh-sungguh, apakah kita beneran penuh perhatian pas kita doa komuni batin? Seandainya kalau kita nyapa raja di dunia, nggak usah raja lah, presiden, misalnya Presiden Jokowi gitu. Kalau kita nyapa Presiden Jokowi dengan perhatian yang sama, gimana dia bakal respon ke kita, gimana kita bakal dihakimi. Karena ketika Kristus datang nanti pas akhir zaman, dia itu nggak akan memiliki lebih dari kemuliaan yang dia udah punya sekarang. Pas kita lagi menyambut dia dan kita mengundang dia hadir dalam hati kita. Jadi itu juga sekalian mengingatkan diri sendiri untuk meriksa batin. Sebenarnya pas doa komuni batin itu beneran sungguh-sungguh nggak sih, atau cuman just like ya rutin aja gitu, udah sering doa komuni batin dan ya udah ngomong aja, tapi nggak benar-benar sungguh-sungguh. Oke. Jadi iblis itu tahu betapa banyak rahmat yang Tuhan curahkan ke kita dalam sakramen Ekaristi. Dan karena dia tahu itu, dia bakal nyerang kita dengan sangat kuat karena ya dia nggak rela gitu. Tapi apa sih godaan kita pas misa tuh apa? Contohnya misalnya kita nggak fokus, maksudnya kalau nggak fokus otomatis tiba-tiba kepikir yang lain terus melayang, tapi kita sadar dan kayak oke, fokus lagi, itu sangat normal dan sangat wajar. Tapi kalau kita sengaja, maksudnya kepikiran yang lain terus diterusin sengaja kayak ya udah nggak usah dengerin misa, ya udahlah udah sering juga kan misa, udah tahu ini intinya kayak gini gitu, kita mikirin yang lain. Atau enggak misalnya homilinya ngebosenin, jadi ya udah asal-asalan aja gitu ngedengerinnya. Itu godaan-godaan kita. Nah, tapi kan nggak ada seorang pun yang bakal tahu kecuali Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Kalau misalnya kita mikirin yang lain, kita asal-asalan dengerin homili gitu. Tapi justru karena perjuangan itu tuh sangat-sangat tersembunyi, itu jadi berat gitu, karena nggak ada yang tahu itu. Dan kalau kita menang dalam pertempuran itu, ya kita nggak dapat apa-apa sih, nggak dapat medali, nggak dapat apa-apa, tapi di momen itu kita memenangi pertempuran yang lebih sebenarnya kita memenangkan pertempuran yang hebat dan gitu. Terus ada ayat sebenarnya dari 1 Korintus 11 27 sampai 29 dikatakan bahwa, dan ini juga mengundang pemeriksaan batin sebenarnya karena ini lumayan menyeramkan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan sendiri, dan itu sangat menyeramkan. Hendaklah tiap orang menguji dirinya, baru sudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena kalau kita makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi gini, misal anggap aja ada api sama api. Kalau api itu kan sebenarnya
nggak bad in itself gitu. Maksudnya kalau kita menggunakannya dengan benar, itu nggak akan mencelakakan kita. Justru malah kita malah bisa berguna, misalnya kayak kita buat masak gitu. Tapi kalau api itu disalahgunakan, itu dia bisa bakar kita, dia bisa bikin kita buta, ya misalnya gitu. Sama, jadi kalau kita menerima komuni, kita menerima kasih karunia Tuhan dengan cara yang nggak layak, itu nggak jadi membawa rahmat, tapi menempatkan kita di bawah penghakiman, di bawah penghukuman. Makanya aku nggak tahu sih terjemahan bahasa Indonesia itu apa, tapi imam sebelum dia menerima komuni, dia bilang, let it not bring me condemnation. Jadi jangan sampai ini membawa penghukuman gitu, membawa penghakiman, but health in mind and body. Jadi tapi kesehatan dalam tubuh dan dalam pikiran aku gitu. Jadi setiap imam selalu berkata itu sebelum menerima komuni. Dan sebenarnya rahmat mungkin apa ya? Mungkin karena kita sebagai orang Katolik, misa tuh sangat-sangat familiar buat kita, apalagi yang buat kita yang dari kecil kita udah kebiasaan kan diajak misa gitu sama orang tua. Tapi saking familiarnya kita jadi malah nggak ngerti kedalaman dari makna misa itu. Karena sebenarnya rahmat yang tersedia dalam misa itu tidak terbatas. Tapi batasan kita itu adalah kemampuan kita untuk menerima rahmat itu. Jadi semakin kita siap, misalnya kita melakukan pemeriksaan batin dan kita benar-benar sungguh-sungguh, semakin banyak rahmat yang kita terima di misa itu untuk menjalani apapun yang harus kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Oke. Aku mau close dengan ini. Jadi setelah Tuhan Yesus sudah bangkit, ada 2 murid yang mereka lagi jalan-jalan ke Emmaus, dalam perjalanan ke Emmaus. Dan di momen itu tuh Tuhan Yesus menghampiri mereka, dan dia berjalan bersama mereka. Tapi kita baca di Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sebenarnya kan kalau kita baca ini aneh gitu ya, maksudnya mereka kan murid Tuhan Yesus, kok mereka bisa nggak kenal, padahal belum selama itu juga kan dia wafat. Tapi dalam tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus tuh bisa aja nampakin diri kepada para murid dalam rupa apapun yang dia mau. Jadi ya dia menampakkan diri sebagai apa ya dia bisa gitu, karena dia Tuhan. Tapi kita juga baca di ayat 31-nya nanti, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi para murid ini baru kenal sama Tuhan Yesus yang bangkit pas pemecahan roti itu. Jadi dalam perjalanan, mereka nggak mengenal Tuhan Yesus, tapi dalam pemecahan roti mereka mengenalnya. Kita baca di Yohanes 6 ayat 55 bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Tapi kenapa Tuhan Yesus kok aneh gitu ya? Maksudnya kenapa pas lagi jalan, kok mereka nggak kenal dia, terus mereka baru kenal pas pemecahan roti. Karena sejak saat itu, Tuhan Yesus tuh lagi nunjukin ke rasulnya dan ke kita juga, gimana sih dia mau hadir bersama mereka dan kita. Dalam tubuh kebangkitannya, dia udah nggak terikat ruang, waktu, atau wujud. Dia bisa hadir kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, dalam wujud apapun. Jadi setelah kenaikannya ke surga, dia memilih, kan Tuhan tuh adalah Tuhan gitu, dan dia suka-suka dia bisa ngelakuin apapun, dia bisa memilih untuk tinggal bersama kita ya dalam rupa apapun, dan dia memilih untuk tinggal dalam rupa hosti ekaristi. Dan pas lagi jalan-jalan itu, 2 murid tuh bilang, mereka sangat mendesaknya. Di Lukas 24 ayat 29. Mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dan Tuhan Yesus menjawab doa mereka karena di ayat yang sama dibilang, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Jadi dia menjawab, dia bilang, say yes lah ke permohonan mereka. Dan pas dia memecahkan roti, itu ekaristi pertama setelah dia bangkit. Dan dia adalah selebran utama. Dan dia udah mengenapi apa yang dia sudah mulai pas perjamuan terakhir itu. Dan sebenarnya setiap kali dalam setiap ekaristi, Tuhan Yesus sedang terus menjawab doa mereka.
doa mereka yang bilang, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Dan dia sedang berkata kepada kita, dengan dia hadir dalam setiap ekaristi, itu sebenarnya mujizat yang sebenarnya overlook gitu. Maksudnya, kita take it for granted bahwa kapanpun kita mau misa, kita misa, dan ya seandainya pun hanya bisa di rumah gitu ya, doa komuni batin, tapi kita tetap tahu pas kita lagi menghadiri itu, hosti dan anggur, maksudnya kok bisa gitu loh, hosti dan anggur yang biasa aja, yang kecil gitu, yang hosti nggak ada rasanya, itu menjadi tubuh dan darah dari Tuhan sendiri gitu. And we take that for granted. Jadi ada kata dalam bahasa Yunani namanya parousia, dan artinya itu kehadiran. Dan sebenarnya kehadiran Tuhan Yesus itu ada dalam kepenuhan, dalam tubuh, darah, jiwa, dan kealahan dalam ekaristi. Jadi pertama kali Scott Hahn menghadiri ekaristi, dia ditanya sama seminaris, gimana pengalamannya? Terus dia jawab, sekarang aku tahu kenapa Tuhan kasih aku tubuh untuk menyembah dia bersama umatnya dalam liturgi. Jadi sebagai orang Katolik, kita bukan hanya mendengar Injil diberitakan, tapi dalam ekaristi kita mendengarnya. Kita melihat, kita mencium, kita merasakan, kita mencecap. Dan saat Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman, di kedatangan yang kedua kali, dia tidak akan memiliki setetes pun lebih kemuliaan yang dia sekarang udah punya di atas altar, dalam tabernakel gereja kita. Dan ini ada satu ayat, ada satu ayat dari Yohanes 14 ayat 18. Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Jadi kita nggak bisa ngelihat rupa fisik dia sebagai manusia seperti murid-muridnya yang mereka bisa jalan, mereka bisa sentuh, mereka bisa gitu. Tetapi kamu melihat aku. Kita melihat dia. Kita melihat dia dalam rupa hosti yang sudah dikonsekrasi, dan dalam rupa anggur itu kita melihat dia. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Itu Yohanes 14 ayat 18. Ya, ayat 18. Ayat 18 sampai 19. Ada seorang santo namanya Santo Petrus Julianus Eymard. Dia tuh berbicara tentang komuni batin. Jadi kan sekarang ya kebanyakan dari kita nggak bisa menghadiri misa offline karena karena nggak bisa, karena kondisi pandemi ini, dan kita bisanya misa online. Santo Petrus Julianus Eymard tuh dia bilang kalau nggak bisa terima secara sakramental, terimalah secara spiritual dengan cara kita bayangin sebuah hasrat untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Kita harus membangkitkan penyesalan akan semua dosa kita, dan kita mengingat kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Lalu kita memberikan penghormatan khusus, misalnya kita memberikan kurban atau kurban kepada Tuhan, maksudnya bukan literal korban, tapi misalnya kita melakukan sesuatu yang merupakan sebuah pengorbanan buat kita, misalnya perbuatan baik, dan kita mohon berkat Tuhan untuk kita, untuk teman-teman kita, untuk kenalan kita gitu. Dan Kardinal Ignatius Suharyo dia bilang bahwa komuni batin itu bukan seolah-olah kita menerima Kristus, jadi seolah-olah aja, tapi seolah-olah itu sudah dicoret dan kita sungguh-sungguh menerima dia, menerima kehadiran dia secara rohani. Jadi mungkin poin aku adalah, iya kita nggak bisa, kita emang dalam posisi kita nggak bisa menerima dia secara fisik, tapi bukan berarti itu bukan berarti itu tidak bermakna gitu. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh menerima dia saat doa komuni batin, itu juga memiliki rahmat. Jadi ada rahmat yang dia mau curahkan pada diri kita. Jadi mungkin itu yang bisa aku bagiin malam ini tentang ekaristi. Thank you. Oke, terima kasih Kak Nadia.